Depan aja, depan apa ini depan? Kelihatan depan apa so? Depan enggak? Harus depan posisi depan enggak apa. Iya. Apa itu? Apa ya Pak? Yang di belakang maju ke depan. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan, puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih dalam keadaan yang baik dan sehat. Boleh bertemu dalam ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti diseminasi pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh rekan-rekan senior kita. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bapak Andri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dan kita berjalan dengan lancar. Mari kita mulainya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, sebelum kita memulai acara diseminasi pada siang hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Bagi teman-teman Muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Dan saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Ala hazihi niyati sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ورسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا بنعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, kembali kami menadahkan tangan bermohon kami dan berharap padamu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami kemudahan, kefahaman dalam menerima materi yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hedi. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan kita akan mendengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 23 Kalimantan, Bapak Ibu Yoyoto. Terima kasih Bu Stella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Semangatnya Pak. Selamat pagi ya. Selamat sore, siang menjelang sore ya. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ketua BPU, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa puasa sore hari ini di akhir pekan ini Bapak Ibu ya. Ini ganggu kegiatannya, tapi kita nanti sekitar pukul 3 selesai Pak ya. Jadi kita agendakan kemudian pukul 4 gitu ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran mendalam Bu ya sebenarnya ini, atau deep learning, tapi kelihatannya deep learning dengan pembelajaran mendalam agak berbeda gitu Pak ya. Asalnya dari deep learning kemudian diadopsi, tapi di bahasa Indonesia menjadi dalam mungkin ada beberapa yang kita biar nggak sama persis gitu ya. Nah kemudian rekan-rekan kita di kemarin sebenarnya waktu itu rencananya kalau yang pelatihan yang pertama belajar mendalam itu yang pas libur Bu ya. Jadi saya minta mengisi waktu itu pas libur. Nah ternyata mundur baru dilaksanakan setelah liburan. Jadi Bapak Ibu ini beruntung dia liburan. Kemudian saya yang harus mengikut sekitar sampai hari Jumat. Saya sebenarnya juga belum menyampaikan semuanya. Kemarin baru pengantar aja ya sebenarnya. Saya menyampaikan sedikit saja untuk diseminasi ini. Tapi mungkin nanti lebih jelas dengan Bapak Ibu bertiga ini. Iya. Itu pembelajaran malam. Kemudian nanti juga mungkin ada informasi juga dari Pak Tui, kemudian dari informasi dari di dinas di distrik ya. Nah ini pembelajaran mendalam kemarin untuk yang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ya itu nanti mungkin Pak Tui bisa menyampaikan secara garis besarnya setelah nanti bertiga banyak. Saya tidak tahu persis ini nanti di kan selama seminggu Pak ya. Iya. Ya selama seminggu, kemudian kan ini mau disampaikan berapa kali pertemuan? 3 kali kata Pak. Ini belajar mendalam ini ya. Dari kita lihat ya Bapak ya. Nanti kalau masih kurang berarti lanjut lagi gitu Bapak ya. Karena itu diseminasi juga ya. Jadi memang Bapak Ibu ya. Jadi ini pembelajaran mendalam. Tapi ini banyak sekali permen-permen yang sudah mulai sampai dengan yang bersalah yang terakhir sampai di Dasmen ya, 12. Kalau ini yang berapa Pak ya?
Jadi pembelajaran mendalam biasanya kan digambarkan yang pembelajaran itu yang intinya, kemudian di luarnya nanti ada 8 ya, 8 profil dimensi 8 dimensi profil lulusan gitu ya. Jadi juga agak susah. Jadi ada 8 yang sebenarnya waktu itu sudah 6 kemudian kita gotong royong tidak ada. Gotong royong itu kelihatannya diganti dengan komunikasi ya. Dan kolaborasi ya. Dengan kesehatan ya. Itu nanti berarti kita mengarahnya ke 8 dimensi profil lulusan itu. Jadi Bapak Ibu nanti yang arahnya itu putra putri kita nanti lulus harus memenuhi 8 dimensi profil lulusan. Karena SKL-nya sudah ada kan ya, dari Permendikdasmen itu. Mungkin itu saja aku sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga paham yang dimaksud pembelajaran mendalam Pak ya. Karena kemarin ini bukan mendakal gitu ya. Karena di survei saja ke permukaan saja, pembelajaran permukaan gitu. Ya, nanti kita lihat apa yang disampaikan Bu Yesi, Pak Danang dan Bu Nuraini ya. Itu saja aku sampaikan. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti Bapak Ibu ya. Kita mendengarkan dari rekan-rekan kita, ada Bapak Danang Febrianto SPD, Ibu Siti Nurani Latifah SPD, dan Ibu Yesi Afrianti SPD. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kita yang mendapatkan materi pembelajaran mendalam. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Stella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Jakarta, Bapak Indi. Yang kami hormati Kasubag TU, Bapak Mamanto, Bapak Ibu para wakil, serta rekan-rekan guru semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan kasih karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, izin share materi. Jadi kami disclaimer dulu Bapak Ibu, kami berada di hadapan Bapak Ibu bukan berarti kami lebih tahu, lebih pintar, lebih jago daripada Bapak Ibu. Hanya kebetulan kami mendapatkan materi ini lebih dulu. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan mungkin dari MGMP masing-masing, atau dari media sosial, atau dari mungkin Bapak Ibu searching di internet. Supaya suasananya mencair, saya coba ada pantun Bapak Ibu. Bahasa Indonesia. Jalan-jalan ke Majalengka. Di Majalengka ketemu petani. Tidak sabar mendengar materi kita. Mari kita mulai acara ini. Jalan-jalan ketemu susi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran mendalam. Jadi saya akan mulai dari definisinya dulu Bapak Ibu. Definisi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan, suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, dan olah rasa, dan olahraga secara holistik atau secara keseluruhan dan terpadu. Di sini yang dicetak tebal ya Bapak Ibu, ini di sini yang kita highlightnya memuliakan. Jadi di pembelajaran mendalam kita memuliakan murid kita, begitu.
Dan ciri dari pembelajaran mendalam adalah guru dan muridnya mempunyai pola pikir bertumbuh. Jadi bukan hanya muridnya tapi gurunya juga diharapkan mempunyai pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Di sini ada perbedaan antara pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Ketika dihadapkan dengan challenge, dengan tantangan, pola pikir tetap akan menghindar. Tapi bila pola pikir bertumbuh atau growth mindset, itu dia akan menerima kalau ada challenge atau tantangan. Selanjutnya, bila ada obstacle atau rintangan, pola pikir tetap dia akan menyerah. Pola pikir tetap itu fixed mindset. Kalau dia pola pikir bertumbuh, dia growth mindset. Ketika dia mendapatkan rintangan, pola pikir bertumbuh, dia akan bertahan. Ini perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Selanjutnya, effortnya buat pola pikir tetap, dia menganggap effort itu adalah mubazir, sia-sia. Tapi kalau punya pola pikir bertumbuh adalah menurut dia, kalau effort itu adalah peluang. Selanjutnya kritik. Bila mendapatkan kritik, untuk pola pikirnya tetap, dia akan membuat kritik itu adalah sebuah serangan. Tapi kalau untuk pola pikir bertumbuh, sebagai informasi. Selanjutnya sukses others atau sukses orang lain sukses, dia melihatnya kalau orang yang pola pikir tetap itu adalah sebuah ancaman buat dia. Sedangkan bila orang mempunyai pola pikir bertumbuh, orang lain sukses itu adalah sebuah inspirasi. Nah, ini kerangka umum dalam pembelajaran mendalam. Dia ada dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajarannya, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajarannya. Apa sih dimensi profil lulusan? Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Bedanya dengan yang Mas Menteri ya, dengan Menteri yang sekarang itu adalah di kesehatan dan komunikasi. Intinya adalah dimensi profil lulusan itu adalah goalnya, tujuannya. Jadi murid-murid mempunyai profil seperti ini. Nanti kita akan lebih break out lagi ya. Dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan. Jadi diharapkan nanti berarti murid-murid kita tujuannya itu mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya adalah individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kewargaan, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, harmoni antar bangsa dalam konteks kebenekaan global. Berikutnya adalah penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas, individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Dimensi yang kelima adalah kolaborasi, individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Keenam, kemandirian, individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri dengan mewujudkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Ketujuh, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik
untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Terakhir adalah dimensi profil lulusan komunikasi. Individu memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antarpribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan secara berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, ini penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Prinsipnya ada 3. Jadi, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Apa yang disebut belajar itu sadar gitu. Jadi siswa-siswa itu berkesadaran. Apa maksudnya? Jadi kenyamanan peserta didik dalam belajar. Berikutnya fokus konsentrasi dalam perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingetahuan terhadap pengetahuan, pengalaman baru. Selanjutnya bermakna. Bermakna itu kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Artinya murid mendapatkan pengetahuan atau informasi dari sekolah, dia bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Keterkaitan dengan bidang lain, pembelajar sepanjang hayat. Berikutnya menggembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas belajar yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapai keberhasilan belajar aha moment. Jadi dia ada aha yang seperti itu. Jadi bukan cuma oh ya, tapi aha katanya. Nah ini yang pola pikirnya. Pola pikir proses pendidikan berfokus pada penasaan akal budi dan kemampuan kognitif. Kalau mungkin dulu itu kita tahu adalah mungkin ranah kognitif ya. Di sini disebutnya olah pikir. Tapi mungkin sebelumnya itu adalah kita tahu itu kognitif. Nah ini, ya kalau dulu kognitif, kalau ini olah pikir, olah hati. Olah hati itu berarti yang berhubungan dengan apa? Nilai-nilai kebaikan. Jadi yang diolah adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batinnya, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Melalui olah hati, peserta didik diarahkan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai kebaikan, membentuk kesadaran diri akan tanggung jawab moral, menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap orang lain, mengembangkan kepekaan spiritual sebagai landasan kehidupan. Berikutnya adalah olah rasa. Olah rasa adalah proses pendidikan bertujuan mengembangkan kepekaan estetika. Jadi empatinya, empati dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Selanjutnya olahraga. Olahraga ini motoriknya. Olahraga adalah bagian dari pendidikan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Olahraga tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tapi juga pada pengembangan disiplin, ketangguhan, dan kerjasama yang diperlukan untuk mendukung pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kesehatan fisik harus seimbang dengan kesehatan mental, emosional, spiritual. Olahraga membantu menciptakan harmoni antar tubuh dan jiwa. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Ibu Aini. Udah habis. Yang ini juga yang ini di sini ya. Punya poin? Itu nggak apa-apa cuma. Mulai pintunya. Oh iya, di kota kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu, izin melanjutkan penjelasan mengenai pembelajaran mendalam. Tadi untuk Bu Yesi sudah menjelaskan 8 dimensi profil lulusan dan juga prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Untuk selanjutnya di sini ada pengalaman
belajar dalam pembelajaran mendalam yang diistilahkan dengan 3M, yaitu terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di bagian memahami pada taksonomi Solo itu, dia sesuai dengan tahapan pada bagian unistruktural dan multistruktural. Sedangkan pada taksonomi Bloom itu sesuai dengan tahapan mengingat dan memahami. Pada tahapan ini murid diminta untuk mengingat kembali pengetahuan yang sudah dimiliki dan nantinya murid akan memiliki banyak ide atau pengetahuan baru. Untuk M yang kedua adalah mengaplikasi. Nah, untuk di taksonomi Solo sesuai dengan tahapan relasional, sedangkan di taksonomi Bloom itu sesuai dengan tahapan menerapkan dan menganalisis. Di sini murid akan menghubungkan ide-ide atau pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, M yang ketiga adalah merefleksi. Pada taksonomi Solo itu sesuai dengan tahapan berpikir abstrak yang mendalam, sedangkan di taksonomi Bloom itu sesuai dengan tahapan mengevaluasi dan mencipta, di mana murid akan memperluas dan menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, untuk di bagian memahami, di sini guru diminta untuk memfasilitasi peserta didik untuk bisa aktif mengkonstruksi pengetahuan agar murid bisa memahami materi secara mendalam, ya, dari berbagai sumber. Nah, di memahami ini ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan esensial, yang kedua ada pengetahuan aplikatif, dan yang ketiga ada pengetahuan nilai dan karakter. Untuk pengetahuan esensial di sini masuknya ke karakteristik, yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya dan juga menstimulasi proses berpikir murid. Sedangkan di pengetahuan aplikatif itu masuknya ke karakteristik menghubungkan materi atau pembelajaran dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari dan memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif kepada murid. Sedangkan pengetahuan nilai dan karakter itu maksudnya ke karakteristik menanamkan nilai-nilai moral dan etika serta nilai positif lainnya dan mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya untuk mengaplikasi, di sini guru dituntut ya untuk bisa mengembangkan pemahaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Jadi guru dituntut agar anak itu melakukan aktivitas yang bisa mengaplikasi pemahamannya ke dalam dunia nyata atau secara kontekstual. Jadi di sini kalau untuk mengaplikasi itu karakteristiknya yang pertama adalah menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan eksplorasi lebih lanjut. Dan terakhir adalah berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, untuk merefleksi, di sini guru dituntut untuk membuat kegiatan di mana murid bisa mengevaluasi proses ataupun hasil belajarnya, sehingga murid bisa menentukan tindakan selanjutnya. Selain itu, murid juga dapat mengelola proses belajarnya secara mandiri dan sadar dengan mengembangkan dan melanjutkan strategi belajar yang sudah berhasil ataupun memperbaiki strategi belajar yang belum berhasil dengan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Nah, untuk karakteristiknya di sini yang pertama, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, bagaimana cara belajar.
Yang kedua adalah refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau mengevaluasi diri. Yang ketiga adalah menerapkan strategi berpikir. Yang keempat, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi dalam pembelajaran. Dan terakhir adalah meregulasi emosi dalam pembelajaran. Nah, itu adalah tadi pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Selanjutnya, kerangka pembelajaran. Di sini terdiri dari 3, ada praktik pedagogis. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan digital. Kalau untuk praktek pedagogis itu berkaitan dengan model atau strategi atau metode yang digunakan Bapak Ibu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini bisa menggunakan model pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEM, pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Atau juga bisa menggunakan metode diskusi, peta konsep, advanced organizer, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini tujuannya adalah untuk membentuk hubungan yang kolaboratif atau kerjasama untuk memberikan pengalaman belajar, kebaruan informasi, serta umpan balik kepada murid melalui pengetahuan yang kontekstual dan nyata. Nah, di kemitraan pembelajaran itu meliputi ada lingkungan sekolah, ada lingkungan luar sekolah, ada masyarakat. Untuk di lingkungan sekolah berarti kerjasama dengan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, peserta didik, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau untuk lingkungan luar sekolah itu bisa kolaborasi atau kerjasama dengan MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja, institusi lembaga pendidikan, media, dan lainnya. Sedangkan masyarakat, kita bisa berkolaborasi atau kerjasama dengan orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan atau budaya, dan lainnya. Selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Di dalam lingkungan pembelajaran ini harus ada integrasi antara budaya belajar, ruang fisik, dan ruang virtual. Jadi di budaya belajar, guru dituntut untuk menciptakan budaya belajar di mana nanti akan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan baik guru dengan murid ataupun murid dengan murid. Tujuannya agar pembelajarannya menjadi kondusif, interaktif, dan memotivasi murid bereksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi. Sedangkan ruang fisik itu meliputi ruang kelas, laboratorium, ruang konseling, lingkungan sekolah, perpustakaan, lingkungan alam sekitar, ruang seni, ruang praktek keterampilan, ruang ibadah, aula atau auditorium, museum, dan lain sebagainya. Sedangkan ruang virtual itu digunakan baik untuk interaksi, transfer ilmu, ataupun penilaian pembelajaran secara daring. Terakhir adalah pemanfaatan digital. Nah, di pemanfaatan digital ini adalah menggunakan teknologi digital, baik pada saat perencanaan pembelajaran, pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Kalau pada perencanaan pembelajaran misalnya menggunakan teknologi digital untuk membuat desain bahan ajar. Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran contohnya adalah menggunakan video edukasi untuk sebagai referensi materi pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen pembelajaran biasanya kalau di sekolah kita pada saat PAT atau PAS itu menggunakan CBT. Atau ulangan harian biasanya menggunakan quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai komponen minimum dari RPP atau modul ajar pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini isinya adalah 8 dimensi profil lulusan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat modul ajar, nanti 8 dimensi profil lulusan ini
dipilih sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajar. Jadi nggak harus semuanya dipilih ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk desain pembelajaran itu terdiri dari tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Sedangkan pengalaman belajar tadi yang 3M, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk asesmen pembelajaran itu ada 2 bagian, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Danang. Pantun ya? Tapi saya mau pantun tapi nggak kepikiran Bapak Ibu. Maksudnya udah kepikiran ininya tapi yang awal pantun apa nih Bapak Ibu? Maksudnya yang 2 kalimat itu nggak kepikiran. Sampiran ya betul. Tebak-tebakan aja ya Bapak Ibu ya. Saya biasa di kelas juga kadang tebak-tebakan. Ya boleh ya Bapak Ibu ya. Biar menghancurkan es istilahnya. Oke, tebak-tebakannya. Apa yang menarik dari Bu Aini? Disclaimer ini ada hadiahnya ya. Ya, apa yang menarik dari Bu Aini, Bapak Ibu? Tangannya. Oh, itu tahu sih. Oh iya, apa asik nih Bu Aini? Ya, benar tangannya ya. Jadi yang menarik dari Bu Aini itu tangannya, itu menarik. Lucu banget kok. Satu lagi deh yang mungkin bisa ditebak. Hewan apa yang lembut Bapak Ibu? Semut. Iya benar. Tapi itu kan baru 2-3 ya. Iya semut ya. Satu lagi deh ya, satu lagi dapat. Satu lagi dapat gelas, satu lagi dapat gelas. Yang bisa nebak kasih cepet dong. Belum cair. Maksudnya dari istri belum cair. Ini aja. Nenek-nenek bongkok cara tidurnya gimana? Merem. Kita aja pertanyaan kita semua. Kita semua. Ya Bapak Ibu, mungkin coba melengkapi aja ya Bapak Ibu untuk pembelajaran mendalam. Jadi kalau kita balik lagi, tadi intinya adalah memuliakan Bapak Ibu pembelajaran mendalam itu. Memuliakan dalam artian kita itu melihat siswa bukan hanya sebagai murid aja, tapi benar-benar dianggap sebagai anak gitu. Karena makanya istilah siswa ini diganti lagi jadi murid, karena ada kata anak di depan murid. Ya, jadi memuliakan apalagi ya. Jadi kita melihat siswa itu sebagai ya kalau mereka nakal, memiliki kekurangan atau semacamnya ya namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu. Itu dari instruktur yang kemarin menjelaskan seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas NPP tapi pertama asesmen dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk asesmen itu pasti udah tahu ya Bapak Ibu ya? Oh, belum? Kasih tahu dong. Ya, asesmen itu penilaian ya Bapak Ibu. Ini gimana ya? Kok ya, jadi istilah sederhananya kalau kita mau tahu siswa lagi kan. Murid ini sudah berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran ya lewat asesmen. Lewat penilaian asesmen ini. Ya, Bapak Ibu udah bisa baca ya? Saya nggak bisa bacain. Tahu bisa bacain nggak? Udah lulus. Ya, jadi intinya. Oh, dibacain. Ya, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian pengembangan kelas belajar murid.
Nanti akan dipecah lagi nih Bapak Ibu. Pertama prinsip dulu ya, prinsip. Iya betul. Belum. Jadi asesmen ini dalam pembelajaran mendalam ada 3 prinsip ya Bapak Ibu yang didorong oleh kementerian untuk dilakukan oleh kita. Yang pertama berkeadilan. Jadi berkeadilan ini kita tidak melihat latar belakang mau dia. Memang sih untuk ABK ini ada asesmen tersendiri ya yang perlu dibedakan sih. Tapi untuk yang di luar ABK kita harus tidak boleh membedakan latar belakang yang mau dia kaya itu miskin. Ya bukan gitu sih tapi ya itu ya identitas ya itu juga tidak perlu dibedakan ya. Oke, terus edukatif. Jadi hasil asesmen ini tidak hanya untuk kita aja, tapi juga disampaikan ke orang tua dan juga proses dalam asesmen ini tidak hanya dilakukan oleh kita. Nanti ada di sini asesmen as learning, asesmen sebagai pembelajaran. Jadi yang mendalam dalam pembelajaran dalam ini kan yang didorong dan paling ditekan adalah reflektifnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sebelumnya itu reflektifnya itu seringnya itu hanya berupa apa Bapak Ibu cuma tanya jawab ya, seringnya ya. Udah paham belum gitu. Iya, bisa aja. Nah, kalau di pembelajaran mendalam ini lebih ditekankan untuk ditulis. Lebih ditekankan untuk siswa ini menulis atau istilahnya itu journaling ya. Ya benar nggak ya Bapak Ibu? Jurnal ya. Jadi mereka membuat jurnal dan juga ada juga nanti penilaian diri sendiri ya, penilaian teman sejawat. Karena ya itu mati. Tes. Karena ya itu supaya tadi kan udah disebut sama Bu Aini ya, metakognisi. Ya. Jadi supaya siswa itu memiliki metakognisi. Metakognisi itu pikiran dari siswa sendiri mengenai pikirannya sendiri. Ya, jadi apakah yang saya pikirkan dalam pembelajaran ini sudah tepat gitu? Apakah yang sudah saya lakukan ini tes terganti ya? Masih bisa. Langsung 2 set pakai TV Pak. Malah bunyi itu. Tes, nyala. Atau tadi juga ada regulasi diri ya, regulasi emosi. Jadi dengan adanya refleksi ini, siswa berlatih bahwa makanya tadi ada growth mindset juga bahwa kalau kegagalan itu bukanlah akhir ya Bapak Ibu. Ya, jadi tadi kalau dihubungkan lagi dengan memuliakan, untuk mencapai memuliakan baik guru maupun siswa itu perlu ada yang namanya growth mindset. Jadi kalau opini pribadi saya ya Bapak Ibu ya, untuk pendekatan atau pembelajaran sebelumnya itu, kalau kita lihat ada kasus anak tidak bisa perkalian, ya kan ada ya? Ada anak tidak bisa baca. Karena kalau opini pribadi saya ya, mungkin melihat bahwa anak ini kita di pembelajaran sebelumnya, anak ini nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu, ya kan? Anak ini nggak bisa perkalian, ya udah nggak apa-apa gitu, ya. Nah, mungkin di sini adanya pembelajaran mendalam untuk merubah mindset itu, bahwa setiap tantangan itu adalah sesuatu yang perlu diatasi bagi kita dan siswa ya. Makanya dengan adanya growth mindset ini, dengan growth mindset ini guru melihat siswa bahwa siswa ini kan kadang kita suka melabeli siswa ya. Ini dia mah nggak bisa matematika gitu, ya kan? Kadang. Nah itu namanya fixed mindset ya Bapak Ibu. Nah terus juga dari siswa sendiri, saya emang nggak bisa matematika gitu. Ya mohon maaf, mungkin contohnya matematika ya. Misalnya matematian. Matematian juga. Ya. Jadi kalau kita tarik lagi ke atas, growth mindset itu untuk supaya memuliakan. Dari memuliakan nanti diturunkan menjadi BBM tadi Bapak Ibu, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nanti mungkin akan kita bahas di FMP. Oke, itu dulu. Terus objektif ya, tentunya objektif ini penilaian yang kategorinya itu
sesuai faktual ya, sesuai faktual dengan target yang relevan ya. Jangan targetnya itu ketinggian gitu, padahal nggak sesuai dengan kemampuan siswa gitu Bapak Ibu. Objektif. Balik lagi. Salah. Nah, jadi makanya mungkin ada anggapan bahwa pembelajaran dalam ini sebenarnya sama aja ya Bapak Ibu, nggak ada terlalu perubahan yang terlalu besar. Cuma beda di cara mendekati aja. Nah, ini juga termasuk asesmennya, sama aja ya Bapak Ibu ya. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bapak Ibu pasti udah tahu ya. Formatif itu di proses, sumatif itu di akhir ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ada kalau yang proses ini bisa di awal pembelajaran ya, atau istilahnya itu asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui kesiapan, atau istilahnya juga pretest ya Bapak Ibu, bisa juga dilakukan dengan pretest. Lalu ada juga dilakukan di dalam proses pembelajaran, biasanya kayak tugas ya, latihan soal, termasuk yang reflektifnya juga Bapak Ibu ya. Tes ya. Reflektifnya yang tadi membuat jurnal, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, itu juga termasuk proses pembelajaran. Lalu ada yang sumatif di akhir pembelajaran ya, untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan. Ya, jadi di pembelajaran mendalam asesmen dibagi jadi 3 ya, Bapak Ibu. Ada S-learning. Asesmen, S itu kan sebagai ya. Benar ya Bu Yesi? Iya. Betul. Sebagai pembelajaran. Jadi penilaian sebagai pembelajaran oleh siapa? Oleh murid ya, Bapak Ibu. Enggak usah pakai gituan, suara kencang. Suara saya kencang ya? Kencang suaranya. Asesmen sebagai pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi ini adalah sebenarnya bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya, bukan hal yang baru. Tapi untuk pembelajaran mendalam ini lebih ditekankan ya untuk dilakukan. Contohnya jurnal reflektif. Jadi kalau instruktur kemarin mencontohkan itu ketika selesai belajar diberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Seperti contoh 1, apa yang kamu sudah pelajari hari ini? Ya. Terus yang kedua, bagaimana kamu menggunakan ilmu yang kamu pelajari hari ini di dunia nyata gitu. Terus dan saya ngeblank ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat aja di RPP ya. Apa yang kamu rasakan? Dan takut salah. Nanti ada di RPP ya. Takut salah. Termasuk penilaian diri sendiri ya, self assessment, peer assessment, penilaian antar teman, checklist, kemajuan belajar dan lainnya. Jadi itu assessment as learning, assessment sebagai pembelajaran bagi siswa. Lalu ada yang for learning yang dilakukan oleh guru terhadap murid ya. Assessment untuk perbaikan proses pembelajaran ya, ada peta konsep ya, umpan balik, formatif, terus classroom assessment teknik ya. Apa itu ya Bapak Ibu ya? Terus observasi dan lainnya. Lalu ada yang menilai hasil akhir, assessment of learning, penilaian dari pembelajaran, mengukur capaian akhir ya. Ada tes lisan, tes tertulis, laporan nilai proyek, portofolio dan lainnya. Asesmen S-nya 2, 1 sih. Kalau bahasa Indonesia S1 Pak. Kalau bahasa Inggris guru bahasa Indonesia. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Ayo Pak. Tapi ini kan bisa. Bisa ya. Coba dibaca lagi. Ya ada observasi, pasti kita udah tahu ya observasi, proyek, tes lisan ya, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian teman, dan portofolio. Nggak ada bedanya sih Bapak Ibu ya, cuma memang beda di pendekatannya aja. Ya seperti itu.
kekurangan, ya, memuliakan murid, ya, bahwa mereka itu kalau punya kekurangan ya wajar, Sri Mulyani Mulyono. ya, di, iya itu. Pakai mic. Tes. Ya, jadi bahwa setiap siswa pasti punya kekurangan. Nah, makanya untuk memuliakan itu didoronglah yang namanya growth mindset, ya, bahwa setiap orang bisa berubah, bisa bertumbuh. Iya. Yang nanti growth mindset ini ketika diaplikasikan tergambarkan dalam prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini atmosfer. Kalau saya boleh bilang ya Bapak Ibu, suasana, ya, kondisi, nuansa, ya, yang tercermin dalam istilahnya BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, berkesadaran itu bisa diwujudkan ketika siswa itu tahu mau ngapain hari itu. Ya, jadi prakteknya gimana biar siswa sadar mau ngapain? Ya, kita kasih tahu tujuan belajar hari itu, Bapak Ibu. Kita hari ini mau belajar peristiwa proklamasi. Dikasih tahu tujuan-tujuan pembelajarannya, proses pembelajarannya, supaya siswa itu terjadi kesadaran. Terus tadi ada bermakna. Nah, supaya bermakna, gimana caranya Bapak Ibu? Mengkontekstualkan, menghubungkan antara materi dengan kondisi nyata. Iya. Sehingga bermakna. Karena kemarin instruktur yang kemarin bilang bahwa biasanya tuh belajar tuh hanya untuk ujian aja kebanyakan. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kebanyakan tuh ketika mendapatkan ilmu karena tidak dihubungkan dengan dunia nyata, jadi hanya sekedar masuk aja untuk ujian gitu. Dan kalau kita bisa menghubungkan dengan dunia nyata, mungkin suatu hari di masa mendatang ilmu itu akan kepake. Ya. Nah, gimana caranya supaya anak bisa menyadari bahwa ilmunya itu bermakna, yaitu dengan reflektif itu tadi, ya, ditulis dalam jurnal. Jadi siswa didorong untuk membuat jurnal, untuk menuliskan pembelajaran hari itu ngapain aja, ya, dan lainnya. Dan yang terakhir, menggembirakan. Menggembirakan ini tidak hanya gembira ya Bapak Ibu, ya, tidak hanya menyenangkan, tidak hanya senang-senang aja, tapi gimana caranya supaya siswa itu semangat, nyaman, fokus, ya, supaya siswa itu, nah, biar semangat, fokus, dan nyaman, tentunya kita jangan, kalau bisa menciptakan suasana tegang Bapak Ibu, ya, karena kalau tegang itu kan jadi nggak menggembirakan, ya kan, ya, makanya tadi saya coba ngasih tebak-tebakan gitu ya Bapak Ibu, supaya lebih cair, ya, supaya lebih ice breakingnya, maksudnya esnya pecah gitu. Udah. Oh ya, ini udah jam berapa ya Bapak Ibu? Ya, benar lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini RPP. Jadi kemarin saya diminta maju Bapak Ibu ya. Tapi sayangnya ketika maju udah mau sholat Jumat. Jadi sebentar doang saya, dan ini nggak dibahas. Cuma ya saya sampaikan aja yang ada ini bahwa meniru yang diminta sama kementerian Bapak Ibu yang ada tadi di tampilan di slide ya. Oke, jadi ini RPP-nya. Pertama pasti ada identitas ya Bapak Ibu ya. Terus, nah, dimensi profil lulusan ini bentuknya ada dua Bapak Ibu. Ada yang berupa checklist aja. Jadi nanti ada 8 nih, ya kan? Terus tinggal di checklist aja yang relevan gitu. Relevan ya. Ya. Relevan yang terkait sama pembelajaran kita hari itu ya. Atau yang sesuai RPP lah ya. Tinggal di checklist aja, checklist gitu. Jadi dimensi profil lulusan itu kan ini ya Bapak Ibu ya. Harapan dari kementerian, dari pemerintah. Saya lagi nyebutnya apa ya? Ya pokoknya harapan lah bahwa ketika anak lulus punya 8 dimensi itu ya. Harapan palsu. Dimensi kena harapan palsu dulu. Nah ini profil lulusan saya ada 4 ya, pengenalan kritis, kreativitas,
kemandirian dan keimanan ya. Dan ini saya jujur kopas dari yang dari Pak Endi ya. Jadi ini poin-poin yang ini deskripsinya dari yang dari Pak Endi. Ya, paling tidak udah dibekali. Iya, itu dibekali. Jadi ditaruh di situ. Nah, terus habis itu pastinya ada TP ya Bapak Ibu ya, karena kita kan Ada apa? masih kurikulum merdeka ya. Ada CP, ada TP. Tujuan pembelajaran maksudnya ya. TP tujuan pembelajaran. Oh, tujuan pembelajaran. Nah, yang baru adalah yang ini Bapak Ibu, praktik pedagogis ya. Jadi praktik pedagogis itu istilah untuk menyebut model pembelajaran apa sih yang kita pakai. Makanya lebay. Model, metode ya. Jadi ganti nama istilahnya ya, istilah sederhananya ganti nama. Praktik pedagogis. Nah, kalau saya di sini kolaboratif learning ya. Nah, terus yang baru lagi adalah kemitraan pembelajaran. Jadi kemitraan pembelajaran ini adalah gimana kita kerjasama kolaborasi dengan dunia luar kalau memang ada kesempatan Bapak Ibu ya. Kalau saya sih di sini mencantumkan bisa dengan guru mata pelajaran lain ya, atau juga dengan pusakawan sekolah ya. Terus untuk lingkungan luar sekolah bisa dengan museum yang alias ini sebenarnya kopas ya Bapak Ibu ya. Ini jujur belum komprehensif istilahnya, belum bisa dihubungkan. Mungkin Bapak Ibu nanti, tapi Bapak Ibu udah paham ya? Paham. Maksudnya kementerian ya, kemitraan ya. Ya, jadi istilahnya itu kita mau kerjasama sama siapa sih di luar sana gitu, di luar kelas ya. Entah dengan guru lain, entah dengan orang tua, tukang gorengan, bisa ya, bisa wawancara ya Bapak Ibu. Asal nyebrangnya hati-hati. Asal nyebrang dulu. Terus lingkungan pembelajaran itu istilahnya untuk sarana dan prasarana Bapak Ibu ya, pengganti sarana dan prasarana. Jadi ruang fisik, ruang virtual ya dibagi jadi dua. Ya. Kalau fisik ya kelas, di kelas kira-kira ada apa aja. Sarana dan prasarana di sekolah ada apa aja ya. Terus ruang virtual. Kalau dikomprehensifkan, ini masih umum ya Bapak Ibu ya. Ini masih general. Jadi belum kan kalau MPP itu kan harusnya dari atas ke bawah tuh runtut ya. Dari kemitraan, runut salah saya. Lingkungan pembelajaran ya. Jadi harus sesuai dengan yang mau kita pakai. Idealnya kayak gitu Bapak Ibu idealnya. Tapi kan saya orangnya nggak idealis Bapak Ibu. Idealis. Yang umum aja, yang pragmatis saya. Nggak di. Makin ding. Takut ya? Karena idealis juga Bapak Ibu. Alamak. Alamak. Lalu pemanfaatan digital ya, jadi aspek IT-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa perpustakaan digital, presentasi digital dan lain sebagainya. Nah, terus ke bawah lagi Bu. Nah, ini untuk langkah-langkah pembelajaran ada sedikit apa sih namanya? Pesan dari instruktur. Pesan kalau kesan mah perasaan dong. Iya. Pesan sebelum berpulang. Jadi setiap kegiatan kalau bisa ada, kan tadi kan prinsip pembelajaran ada BBM ya Bapak Ibu ya, yang diwujudkan dengan 3M atau pengalaman belajar istilahnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu aja tuh tiga pengalaman belajar ya. Nah, 3 pengalaman belajar ini kalau bisa diidentitaskan di sini ya. Jadi misalkan memahami itu prosesnya pas lagi apa nih? Nah, kalau saya dari awal memahami ya. Jadi dari datang menyampaikan tujuan pembelajaran kan siswa memahami ya. Model pembelajarannya ini masih belum diganti ya, project based learning. Terus pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu. Lalu ada ice breakingnya mungkin belum dicantumkan. Nah, itu memahami sampai bagian yang menjelaskan, memberikan materi itu masih memahami Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti itu masih memahami. Nah, ketika sudah praktek baru mengaplikasi ya. Ketika sudah kolaborasi, kerja kelompok itu baru mengaplikasi. Ada di bawah.
Iya. Nah itu. Nah satu lagi, identitasnya juga kalau bisa dicantumkan. Bukan identitas, apa sih namanya tadi? Prinsip ya. Tadi kalau di awal memahami ada prinsip apa aja yang mau kita nuansakan di dalam pembelajaran. Tadi ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Menggembirakan karena kalau opini pribadi saya ada speaking ya. Jadi supaya mungkin menggembirakan gitu. Itu kalau bisa dicantumkan Bapak Ibu. Terus kalau yang mengaplikasikan tentunya tidak bergembira ya anak-anak ya, karena kerja ya kan. Jadi berkesadaran dan bermakna aja untuk prinsip pembelajaran di yang bagian mengaplikasikan. Jadi pembagian kelompok, pemberian tugas, kerja kolaboratif. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, bahwa satu dulu ya. Pengalaman belajar itu bukan sintaks ya Bapak Ibu ya. Bukan sintaks model pembelajaran. Jadi bisa aja kita merefleksikan dulu, terus memahami, mengaplikasi, terus merefleksikan lagi gitu. Bisa aja kita mengaplikasi dulu, memahami, baru refleksi ya. Jadi terserah Bapak Ibu ya. Jadi dibebaskan. Cuma kalau untuk sintaks model pembelajaran ya udah paten ya Bapak Ibu ya. Kalau masalah iya nggak sih? Step by stepnya nggak bisa dirubah ya. Iya. Kalau di model pembelajaran misalnya kayak PJBL, sintaksnya orientasi, terus memahami data collection ya, Bu Wahyu lebih paham ya. Saya kadang mesti lihat dulu di internet Bapak Ibu atau di buku ya. Oke, terus ke bawah lagi Bu Yesi. Satu lagi ya. Nah ini refleksi. Lagi. Kebetulan di sini di peer teaching saya refleksinya itu jurnal ya. Jadi siswa menuliskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hal baru yang saya pelajari tentang pengertian sejarah dan proyek singkat ini? Jadi untuk supaya semakin mendalam itu, siswa itu perlu memahami dulu apa yang kita lakukan pada hari itu. Jadi gini Bapak Ibu, kadang kan kalau kita belajar tuh ya, kita belajar terus selesai. Kalau kita nggak menuliskan apa yang kita pelajari, membuat diary gitu lah ya, pasti kita akan lupa ya kan? Ya, kita akan lupa. Makanya kalau jadi ada satu aliran, maaf Bapak Ibu ya, aliran filsafat lah ya, namanya Stoicism. Untuk supaya kita semakin kuat dalam tanda kutip hari per hari, kegiatan yang didorong adalah journaling. Jadi setelah seharian kita apain aja sih hari ini, kita nulis. Coba deh Bapak Ibu melakukan hal tersebut setiap belajar juga, menulis apa yang dipelajari pada hari itu. Nah dengan menulis itu, kegiatan yang ada di otak itu mulai saya nggak tahu ya secara penelitian itu gimana, tapi bisa lebih efektif lah istilahnya ya, istilah sederhananya bisa lebih efektif. Kalau keilmuannya itu yang kita pelajari itu ditulis juga oleh siswa. Jadi nggak cuma ikut belajar aja, tapi juga menuliskan apa yang dia lakukan hari itu, pasti akan lebih efektif. Nah itu yang didorong dalam pembelajaran dalam. Terus yang kedua, maka saya merasa sejarah dekat dengan kehidupan di sekitar saya. Terus jika saya menjadi korban dan pelaku dalam peristiwa tersebut, apa yang akan saya rasakan. Jadi juga mendorong metakognisi Bapak Ibu. Mendorong kalau ya dia berpikir apa yang dia pikirkan gitu. Kalau metakognisi kan gitu kan ya, berpikirkan apa yang dia pikirkan supaya bisa meregulasi diri. Regulasi diri itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Maksudnya itu adalah ketika dia menerima tantangan, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Regulasi itu kan aturan ya, jadi bisa mengatur diri sendiri. Istilahnya itu self help ya Bapak Ibu gitu. Oke. Terus ya itu asesmen ya, asesmen pembelajarannya juga dicantumkan di sini. Dari formatif, jadi ada observasi, terus penilaian kerja kelompok, terus jurnal refleksi diri. Kalau observasi dari gurunya ya, asesmen for learning.
Lalu kalau jurnal refleksi diri untuk siswanya aja, asesmen as learning, asesmen sebagai pembelajaran. Terus ada sumatif, assessment of learning, penilaian dari pembelajaran. Ya, diberikan pertanyaan. Nah, terus terakhir ya lampiran Bapak Ibu ya. Kita apa aja sih rubrik yang kita pakai ya untuk penilaian. Gitu aja sih Bapak Ibu. Iya, udah. Ya, kalau berbicara kalau ngomong mendayu-dayu kali ya. Lu pada ngantuk tuh, yang tidur tadi. Saya juga bingung. Ice breaking dong, ice breaking. Ice breaking lagi. Ice breaking. Apa ya? Dari 2, 3. Ya satu deh, tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Ya. Kenapa kalau sholat nggak boleh pakai sarung? Aduh, saya nggak sholat dulu. Ya, karena udah pasti batal. Ya, Bapak Ibu. Batal. Iya, karena kan lagi sholat tiba-tiba pakai sarung. Ya batal Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih teman. Mesti ngelawak. Terus kembali ke sampai MC. Mana ini? MC-nya ada kira MC pulang. Kita berikan tepuk yang terakhir Satu lagi. Satu lagi. Saya mau pantun juga ya Bapak Ibu ya. Makan siomay sambil minum es. Sendoknya malah nyembung gelas. Belajar mendalam mungkin memang agak stres, tapi hasilnya bikin anak-anak kita sukses. Selanjutnya kita ke acara yang selanjutnya lagi yaitu oh ada tanya jawab. Terserah, Bos. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pasti banyak pertanyaan. Ya kita buka pertanyaan. 3 pertanyaan pertama dipersilakan Bapak Ibu. Saya dia yang ini tadi. Mendam banget. Biar nggak ngantuk, saya nanya biar nggak ngantuk. Gara-gara Pak Sumatif. Berarti ada yang lain kali artinya. Itu tadi kayaknya ada komunikasi ya kalau nggak salah tadi yang dijelaskan anak komunikasi. Nah dari pelatihan Anda, bagaimana kita menghadapi anak yang introvert supaya dia bisa komunikasi? Kalau anak yang introvert, kalau anak yang extrovert kan kita gampang ya menggalinya kemampuan. Kalau anak-anak extrovert, Anda punya pengalaman dari itu kan dari pelatih menghadapi anak-anak yang introvert. Dari pertanyaan dari guru sejarah senior. Sama kayak bicara. Bu ini yang jawab karena Tolong perwakilan matematika. ditampung apa disimpan pertanyaannya? Oke, kita tampung dulu ya. Tampung dulu. Ya, 2 lagi Bapak Ibu. Tampung aja. Matematika perlu lah. Ya, silakan Bu. Masih ditampung silakan. Pas. Pas. Satu aja. Satu aja cukup ya. Kami persilakan kepada Bapak narasumber dan Ibu. Satu aja Bu. Jawab. Bu. Ya, kemarin waktu pelatihan pernah ada kejadian gitu nggak? Kalau kita menghadapi anak yang introvert, yang menyendiri, menutup diri kan ada anak introvert susah menutupi, gimana untuk kesuksesan kita itu asesmen misalnya itu gimana gitu? Pikir mendalam. Enggak usah sedih. Jangan panik. Sambil saya berpikir mungkin Bapak Ibu ada yang mau jawab. Saya masih pikir. Bapak Ibu ada yang punya pengalaman? Kita tim. Oh iya Pak. Izin Bapak Ibu, mungkin di Pak Danang mari izin pelatihannya adalah diberi secara umum. Nah kemarin Bapak Ibu izin saya di dinas itu ada deep learning tapi khusus ya yang tadi kata Pak Mana. Ini sudah saya share Bapak Ibu ya materinya dari Prof. Asep di UNJ itu udah ada PPT-nya udah saya kasih 2. Satu lagi itu mengenai langkah praktis membangun kebijakan baik itu dari Sanas Hak artis. Itu nah disebutkan bahwa itu ada beberapa desain untuk anak-anak tertentu kan ya, ini kan introvert atau extrovert atau apa gitu ya.
Ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan mendesain pembelajaran yang bisa diakses bersama, berarti di kelas ya. Nah ini memang bahasanya kita mendesain pembelajaran itu bermacam-macam tapi di kelas berat. Ini memang agak sulit ya Bu ya. Ya biasanya satu untuk bermacam-macam gitu ya kebalikan. Tapi kalau bisa bermacam-macam dalam satu kelas karena kondisinya mungkin ada siswa yang berkebutuhan khusus. Nah di sini yang disampaikan teman-teman mungkin ada yang kedua adalah pendekatan pembelajaran dengan murid secara berbeda-beda, termasuk mungkin yang introvert ini. Jadi memang Bapak Ibu tadi sampaikan Pak Danang adalah kalau orang Jawa menguwongkan ya Pak ya, anak ini diorangkan benar biar kayak anak sendiri gitu Pak Danang ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kemarin kan disampaikan guru capek gitu, tapi Sanas itu menjawab ya kalau capek jadi guru aja Bapak Ibu gitu Bapak Ibu. Sanas ya. Kalau capek ya jangan jadi guru begitu. Artinya memang Bapak Ibu terkait dengan layanan yang deep learning dan sekarang ada inklusi ini, memang harapannya kita mencoba sebisa mungkin ada berbeda, jangan dipukul rata. Semangat. Nah, yang ketiga ini tidak kita lakukan. Ini adalah pembelajaran dengan layanan khusus. Bapak Ibu kalau ada beberapa hari silahkan ke BK itu ada beberapa siswa 4 orang ya Bu Yani ya Bu Christine ya. Ini khusus boleh. Artinya adalah kita dibantu teman-teman yang sebenarnya sih bukan ahlinya tapi memang kalau lihat ke kondisi anak ini baca aja tidak bisa. Makanya kemarin langsung dari dinas saya sampaikan izin Pak Edi ke Bu Christine, Bu buat program, kalau ada monitoring karena ini berlanjut ya Bu, yang kami sampaikan dinas itu berlanjut layanan inklusif untuk yang inklusi. Ini ada 4 orang itu diberikan layanan khusus. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Christine, Pak Lukman, Bu Yani sehat ya. Seru Bapak Ibu. Pak Edi udah ikut juga ya Pak ya. Seru sekali. Gitu saya ikut gitu ada satu kelas berapa itu. Jadi izin teman-teman mungkin dari sampaikan introvert segala macam ini Bapak Ibu kita layanannya jangan bersama-sama, mungkin pendekatannya lain. Izin saya ngajar di kelas 10-2 itu ada yang dulu depan itu bisa nulis, tapi kalau sudah ini saya akan depan, paling depan, kemudian saya akan tungguin, kita layani sendiri dan yang lain pun bersama mengerjakan masing-masing kita tungguin. Paling gitu yang kita bisa lakukan Pak Bapak Ibu ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Bapak Dwi itu sudah buatnya. Dari narasumber ada tambahan? Tambahan jawaban? Masih diskusi? Ya, bagaimana? Kalau dari saya untuk anak introvert ya, masih sih. Tahu mulu berarti tahu saya kan. Ya. Jadi memang kalau pendekatan pembelajaran mendalam ini memang harus juga kolaboratif, menekankan Pak Semangat. Jadi biarpun si anak ini introvert, jadi ya tadi growth mindset ya Bapak Ibu, bahwa setiap anak tuh pasti bisa berkembang. Mungkin yang tadinya introvert bisa jadi extrovert juga ya, atau jadi dua-duanya. Istilahnya kalau sekarang apa namanya, ambivert ya. Bener ya? Ambivert apa? Bener kan? Iya, ambivert ya. Jadi diharapkan dengan adanya dilatih growth mindset, anak tetap dipaksa kolaborasi, mungkin dia bisa menunjukkan dirinya ya, bisa menunjukkan dirinya, mengatasi kekurangannya. Dan kalau dalam penilaian ya tentunya kita menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kalaupun dia ada kekurangan ya disesuaikan juga, mungkin dari rubriknya tersendiri. Mungkin ada rubrik khusus buat si anak A, ada rubrik khusus untuk si B gitu ya. Jadi ya gitu kalau dari saya Pak Mangga gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian untuk pemaparan materi dan juga tanya jawab
pada diseminasi pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari tim kesiswaan kepada Ibu Priyani, kami persilahkan. Boleh masih mau duduk di depan juga. Apa yang menarik dari Bu Nur Aini? Apa yang menarik serius? Oh, menjawab serius, nggak tahu. Kan tebak-tebak.